Kanjeng Sinuwun Sultan Agung meraih keris pusakanya. Mak Lampir menyerang. Kanjeng Sultan mengeterapkan ilmu batin. Kemudian Raja Gung Binatoro ini menyatukan pikir, jiwa dan raga ke dalam ajian khusus demi menghadapi serangan lawan. Aji Basah dan yang lain menyerang. Sultan Agung melindungi dirinya dengan kekuatan ilmu saktinya. Serangan mereka bertiga semakin gencar, bahkan menjelma menjadi makhluk seram. Dengan ganas menerkam Sultan Agung. Ingkang Sinuwun bertahan lalu balas menyerang. Ini kekuatan ajian dan ilmu tingkat tinggi, bertarung dahsyat. Sultan Agung menghentakkan ajian saktinya. Makhluk-makhluk seram itu kewalahan. Kekuatan dahsyat menghantam mereka. Kau Mak Lampir. Dan kau pasti Grandong. Bagus. Kalian datang sendiri ke Sarang Macan. Selamat datang di Mataram. Song-song kau Mak Lampir dan kau Grandong yang datang mengantarkan nyawa kalian. Kau yang harus mati, Singa Mataram. Hah, Grandong, lawan dia. Perintahnya. Pertarungan kembali berlangsung dengan serunya. Pangeran Purbaya melepas pukulan mautnya. Sultan Agung diancam Mak Lampir. Gerombolan itu lalu menyerang. Kau pakai aja. Panglima Kumbang turun tangan. Pertarungan berakhir dengan larinya gerombolan begal itu setelah dihajar habis-habisan. Ayo, lari! Terima kasih, Ki Ajeng berkenan memenuhi panggilan saya. Kelihatannya ada sesuatu yang mengganggu pikiran Kanda Prabu. Benar, Ki Ajeng.
Ada seorang tokoh sakti baru bernama Aji Basah Pamungkas, yang kesaktiannya tidak tertandingi. Dia murid Ki Dadu Kumalasuti. Hanya satu orang yang bisa menandingi kesaktian Aji Basah Pamungkas, yaitu Kanda Prabu. Saya? Ya, Kanda Prabu sendiri. Kanda Prabu secepatnya pergi mencari Aji Basah Pamungkas, sebelum dia sendiri yang datang ke Mataram. Nyi Roro Kidul menjelaskan. Apakah bisa diwakilkan kepada orang lain di Ajeng? Kenapa? Meninggalkan Mataram dalam waktu yang lama. Aku rasa tidak bisa, karena banyak sekali urusan negara yang harus aku selesaikan. Hanya 3 orang yang bisa mewakili Kanda Prabu. 3 singa Mataram? Pilih salah satu di antara mereka. Turunkan ilmu pamungkas Kanda Prabu kepadanya. Maka dia akan bisa menandingi kesaktian Aji Basah Pamungkas. Petunjuk yang sangat penting. Terima kasih atas petunjuk di Ajeng. Salam sejahtera untuk Kanda Prabu. Suaranya di pintu depan. Kalau maling tidak mungkin sekeras itu, Kang. Aku bilang santet. Jangan begitu. Hatiku dak-dikduk. Lepas. Makanya jangan ikut. Lebih baik diam di kamar. Lebih aman. Bunyi derak yang keras tadi sangat mengejutkan dan menakutkan. Ternyata ada lubang besar di daun pintu. Santet kan? Santet apa lubangnya sebesar ini? Aneh. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Kendi dan tempat penginangannya bisa jatuh sendiri. Suami istri ini kaget. Sesaat kemudian terdengar bunyi titir kentongan dan seseorang teriak tentang pembunuhan. Siapa yang metikun? Warga rame-rame berdatangan. Di sana. Ayo ke sana. Ayo. Sepotong kaki. Kanjeng Sultan merasa heran. Sepotong kaki melakukan pembunuhan. Demikian, Gusti. Yang melakukan pembunuhan itu bukan seorang pembunuh, penjahat, atau perampok. Melainkan hanya sepotong kaki. Aneh. Baru kali ini ada pembunuhan yang dilakukan oleh sepotong kaki. Bukan hanya aneh, Gusti, tapi juga sakti luar biasa. Sahut Tumenggung alap-alap. Hamba bersama Punggawa Jimo dan 10 orang prajurit pilihan mengepung kaki itu. Dia melawan, sehingga kami bertempur luar biasa. Hanya sepotong kaki, tapi bisa bertempur demikian hebat. Bahkan bisa kabur, meloloskan diri dari kepungan kami. Apakah Kanjeng Tumenggung pernah melihat ada gelang perak pada pergelangan potongan kaki itu? Ya, ada. Saya lihat dengan jelas. Potongan kaki itu memakai gelang perak. Berarti potongan kaki itu milik Bargo. Ujar Kiai Jumantoro. Siapa dia? Bargo adalah jin Habsi dari Hindustan. Terpaksa hamba potong kakinya untuk menyelamatkan dia dari pembantaian Aji Basah Pamungkas. Santalima menjelaskan, satu-satunya cara guna menyelamatkan Bargo dari siksaan Aji Basah. Tiba-tiba ada yang menghantam mereka, dan Bargo tersedot serta lepas dari pegangan Kalagondang. Santalima lantas bertindak, memukul kaki Bargo. Kalagondang mendekati dan mengulurkan tangan, menangkap tangan Bargo. Demikianlah, Gusti. Hamba sama sekali tidak mengira kalau pada akhirnya potongan kaki itu akan membuat keonaran dan malapetaka di negeri ini. Santalima tidak menyangka. Pantas kalau begitu. Potongan kaki itu menjadi sangat tangguh, karena memakai gelang perak milik Aji Basah Pamungkas. Jadi kalau kita bertempur dengan potongan kaki itu, tidak ada bedanya kita bertempur dengan Aji Basah Pamungkas sendiri. Benar demikian, Gusti. Tidak ada pilihan lain. Kaki Bargo itu sudah sangat meresahkan masyarakat. Tidak bisa tidak.
Dia harus segera ditangkap. Dengan seksama Kanjeng Sultan mendengar lalu memutuskan. Aku akan melakukan tindakan. Kamu, Tumenggung Wiralaga, dan juga kau Tumenggung Alap-Alap, segera tangkap potongan kaki itu. Sendiko Gusti. Dan kau Pangeran Purbaya, segera tangkap Ajibasa Pamungkas. Sendiko Gusti. 3 singa Mataram pun berangkat. Kiai Ageng Jumantoro, dan juga kau Santalima. Terserah, mana yang akan kalian bantu. Para orang sakti hendak menangkap potongan kaki. Sendiko Gusti. Tampak Mak Lampir, Grandong, dan Ajibasa Pamungkas menuju kota raja. Mereka berniat jahat terhadap Sinuhun Kanjeng Sultan Agung. Kamu juga sebaiknya merubah wujud. Kenapa? Penampilanmu yang seperti itu sudah sangat dikenal oleh musuh-musuhmu. Baik orang-orang kalangan keraton maupun Kiai Ageng Jumantoro dan kawan-kawannya. Dengan tampil beda, mereka tidak akan tahu. Nanti saja, kalau sudah masuk ke dalam kota. Sekarang kita cari dulu tempat yang sepi untuk melancarkan serangan secara halus ke Keraton Mataram. Iya. Ajibasa setuju. Benar saja, mereka melakukan niat jahatnya dengan mengirim teluh. Berbagai jenis senjata diluncurkan, pasti akan mengancam Kanjeng Sultan Agung. Jangan pulang sebelum berhasil membawa jantungnya. Melalui kesaktiannya, Sultan merasakan serangan terhadap dirinya. Ada apa, Kanda Prabu? Bukan apa-apa. Itu hanya binatang piaraan Romo di kandang. Sepertinya suara harimau, Kanda. Ya, di belakang. 3 ekor harimau piaraan Romo. Sudahlah, jangan dipikirkan. Ayo, kalian teruskan makan. Dengan penuh ketenangan Sultan menjawab, lantas beranjak. Kanda Prabu, mau kemana? Romo mau menemui Pekati. Mungkin beliau lupa memberi makan harimau piaraan Romo. Sultan memasuki ruang khusus. Kanjeng Sinuhun Sultan Agung meraih keris pusakanya. Mak Lampir menyerang. Kanjeng Sultan mengeterapkan ilmu batin. Kemudian Raja Gung Binatoro ini menyatukan pikir, jiwa, dan raga ke dalam ajian khusus demi menghadapi serangan lawan. Ajibasah dan yang lain menyerang. Sultan Agung melindungi dirinya dengan kekuatan ilmu saktinya. Serangan mereka bertiga semakin gencar. Bahkan menjelma menjadi makhluk seram.
dengan ganas menerkam Sultan Agung. Ingkang Sinuwun bertahan lalu balas menyerang. Kini kekuatan ajian dan ilmu tingkat tinggi bertarung dahsyat. Sultan Agung menghentakkan ajian saktinya. Makhluk-makhluk seram itu kewalahan. Kekuatan dahsyat menghantam mereka. Dan di tempat lain, Mak Lampir, Aji Basa, dan Grandong tercengkang. Kanjeng Sinuwun meleramkan diri dalam tenang. Kuduga Sultan Agung memang dicaya. Tapi aku belum kalah. Ini baru permulaan. Besok aku akan masuk ke dalam keraton. Jangan nekat. Di dalam keraton Mataram penuh dengan orang-orang sakti. Mak Lampir mencegah. Tapi sekedar menjajah. Tidak apa, bukan? Jangan ceroboh, Pamungkas. Aku tidak ceroboh. Aku tidak akan melawan mereka semuanya. Tokoh-tokoh terkemuka Mataram akan aku rusak satu persatu. Kau akan membuat mereka menjadi budak-budakmu. Seperti kau membuat musuh-musuhmu menjadi budak-budakmu pula. Iya, aku harus bisa membuat para pemimpin Mataram menjadi budakku. Tekad Aji Basa sangat kuat. Kita langsung menuju keraton. Lampir, sudah waktunya kau harus berubah wujud. Bagus, ayo berangkat. Tumenggung Alap-Alap dan Tumenggung Wiralaga bersama pasukannya sedang berjaga malam. Sudah 3 malam berturut-turut kita menjelajahi berbagai tempat, mencari potongan kaki yang membuat heboh itu. Tapi tidak ada. Saya sendiri tidak tahu apakah potongan kaki yang membuat onar itu masih ada di wilayah kita atau tidak. Jadi kita ini masih untung-untungan. Begitulah. Tiba-tiba Tumenggung Alap-Alap melihat sepotong kaki bergelang perak. Ketika hendak ditangkap, kaki itu menghindar dan bahkan menyerang. Dia menghantam Tumenggung hingga terjatuh. Prajurit datang dan mengepung. Ketika Tumenggung Wiralaga menyerang dengan pukulan jarak jauh, kaki itu menangkis. Tumenggung Wiralaga, Alap-Alap dan Kiai Jumantoro turut menyerang. Sepotong kaki sakti itu lantas menghilang, kabur.
Kemana, Nyi? Keluar. Di luar banyak sekali orang-orang keraton. Rumah kita kedatangan orang-orang besar, para penggede. Sudah, di sini saja. Aku takut, Nyi. Kenapa takut, Kang? Mereka lah yang menolong kita. Nanti kita dituduh sebagai rakyat yang tidak tahu diri. Ada bangsawan dari keraton, malah ngumpet di dalam rumah. Ayo. Santa Lima hendak mengejar. Kiai Jimantoro mencegah. Percuma. Dia benar-benar sudah lenyap. Huh. 2 kali kita berhadapan dengan potongan kaki itu. 2 kali juga kita gagal menangkapnya. Huh. Kiai. Terima kasih, Kiai. Kiai telah menyelamatkan nyawa saya. Ya. Sekarang saya baru percaya. Potongan kaki itu memang sakti luar biasa. Dan kebal. Senjata apapun tidak bisa melukainya. Potongan kakinya saja sudah sakti seperti itu. Apalagi pemiliknya. Tidak, Kanjeng Tumenggung. Pemilik potongan kaki itu tidak terlampau sakti. Malah yang memberi gelang perak itulah yang kesaktiannya sangat luar biasa. Aji Basah Pamungkas? Iya. Mereka membicarakan tentang kesaktian potongan kaki bergelang itu. Pikir dulu untuk menghadapinya. Benar. Mereka rata-rata gentar menghadapi Aji Basah Pamungkas. Wah, Pangeran Purbaya bisa bahaya. Dia sedang mencari Aji Basah Pamungkas. Ya. Ayo, kita cari mereka. Ayo, Santa. Kiai berangkat duluan. Nanti saya menyusul. Ada yang mau saya bicarakan dengan pemilik rumah ini. Baiklah. Boleh saya bicara dengan Kisanak? Silakan. Santa menemui orang itu dan mereka bicara. Silakan duduk, Den. Ada yang ingin saya tanyakan pada Bapak. Silakan. Siapa nama Bapak? Darso. Darso. Bapak lahir pada malam Jumat Kliwon? Loh, Aden tahu? Tebakan jitu. Pantas bagaimana, Den? Orang-orang yang didatangi oleh potongan kaki yang memakai gelang perak itu punya hari kelahiran yang sama. Yaitu lahir pada malam Jumat Kliwon. Tapi Bapak beruntung, yang lain semuanya tewas, tidak tertolong. Tidak usah takut, Pak. Potongan kaki itu tidak akan datang lagi ke sini. Sebutkan nama, dari mana dan mau ketemu siapa? Kami utusan dari Kadipaten Rembang. Kami mau menghadap Gusti Sultan Agung untuk memberikan upeti. Hari ini bukan hari penghadapan bagi utusan daerah untuk mempersembahkan upeti. Di tempat kami sedang terjadi huru-hara. Daripada nanti terlambat, lebih baik sekarang. Nanti di hadapan Gusti Sultan, kami bisa menjelaskannya. Ketika mereka akan memasuki gerbang kota raja, dihadang oleh prajurit jaga. Membawa pedati atau gerobak yang membawa padi atau hasil bumi. Tapi kalian tidak bawa apa-apa. Kami tidak membawa pedati atau gerobak. Sebab yang kami bawa bukan padi atau hasil bumi lainnya, melainkan uang. Uang? Mendengar kata uang, prajurit itu saling pandang. Ya, kami membawa uang. 1000 kepeng. Hah! Mak Lampir melempar sesuatu. Kedua penjaga itu lalu lemas tak sadarkan diri. Sekarang bagaimana? Langsung masuk istana? Jangan dulu. Kita cari penginapan. Di lingkungan keraton seperti ini, mana ada penginapan? Penginapan gratis. Maksudmu? Aji Basah berencana. Kenapa repot? Ambil saja rumah salah seorang pembesar keraton. Jangan ceroboh Pamungkas. Takut? Ini sarang macan. Jangan bikin onar. Setiap langkah harus kita perhitungkan dengan matang. Salah sedikit bisa celaka kita. Malah kebetulan, bukan? Kita bisa ditangkap, lalu dibawa ke hadapan Sultan Agung. Nah, di saat itulah kita bisa menjajal kehebatan Sultan Agung. Jangan sombong, Pamungkas. Kita tidak bisa
melawan Sultan Agung di tengah kandang macan seperti ini. Aji Basah yang sombong memang cerdik, sakti, dan pemberani. Indrajit, kita tidak boleh tertangkap di sini. Kanjeng Mantri. Dengan percaya diri, Aji Basah memanggil Kanjeng Mantri, Senang sekali bisa mendekati dan bertanya bagai teman lama. Dan si Ajeng Roro yang mungil itu apa sudah sembuh? Kanjeng Mantri tampak bingung dan tidak mengerti. Kanjeng Mantri lupa waktu kita makan bersama di Kademangan Sangat Potong? Andika siapa? Mitra Andika, waktu di Demak. Dia bersalaman sambil kerahkan tenaga sakti, lalu membimbing masuk ke dalam rumah. Siapa itu, Kang? Tahu. Dilihat dari pembicaraannya, seperti kenalan nama Kanjeng Petinggi. Rumah ini kita jadikan markas. Kang Mas, belum pergi juga? Kamu dan suamimu akan melayani kami di sini. Seisi rumah kini menjadi taklukan. Katakan bagaimana tanggapan Sultan Agung pada Aji Basah Pamungkas? Kanjeng Gusti Sultan Agung memerintahkan Pangeran Purbaya untuk menangkap Aji Basah Pamungkas. Siapa lagi? Temenggung Wiralaga, Temenggung Alap-Alap, dibantu oleh sahabat Gusti Sultan, Kiai Ageng Jumantoro, dan Santa Lima. Dia bilang dengan lengkap. Musuh bebuyutanku sudah bergabung di sini untuk menghadapi kita. Lenyapkan dulu Kiai Basari dan Kiai Jabat, agar kita tidak mendapat kesulitan di belakang hari. Apakah dia orang-orang yang hebat? Kiai tua itu memang tidak ada duanya. Aku tidak pernah berhasil menangkapnya. Mak Lampir kesal. Aku yang akan menangkapnya. Bekal? Selamat siang, Kanjeng Menteri Dalam. Siang. Kamu melihat Kiai Jabat dan Kiai Basari? Pergi ke Kadipaten Caruban, Kanjeng. Kadipaten Caruban? Salah seorang prajurit anak buah saya yang ikut melakukan pencarian melaporkan bahwa ada 2 orang kiai, yaitu Kiai Jabat dan Kiai Basari, pergi ke Kadipaten Caruban. Begitu laporannya pada Mantri Danutirto. Pamungkas menyingkir ke sana. Ada sesuatu yang sangat penting, Kanjeng Petinggi? Iya. Tapi biarlah aku tunggu sampai mereka pulang. Bagaimana? Sedang ke Caruban. Bagus, kebetulan. Caruban sangat jauh dari sini. Ayo kita ke sana. Kamu harus ikut. Ambil kudamu cepat. Baik, Kanjeng Ratu Adil. Mereka bersiap ke Kadipaten Caruban. Ayo. Tunggu, aku mau lihat di Pasu Benggala dulu. Untuk meyakinkan benar-benar berada di Caruban. Setuju, supaya kepergian kita tidak sia-sia. Ayo, berangkat. Kiai Jabat dan Kiai Basari sedang berjalan. Tiba-tiba ada yang minta tolong. Kiai, tolong! Kiai, tolong Kiai! Kanjeng Petinggi, ada apa di sana? Kenapa Andika mengejar-ngejar pembesar keraton Mataram? Aku mau menangkap dia. Aji Basah marah. Apa? Kamu mau menangkap petinggi Mataram? Lah, kamu ini siapa? Kiai Jabat. Dia adalah Aji Basah Pamungkas yang menyalahgunakan kesaktiannya untuk merebut Mataram dengan menggulingkan Sultan Agung. Kiai Basari kaget mendengarnya. Kebetulan.
Dicari kemana-mana. Datang sendiri. Ini yang namanya Haji Basah Pamungkas. Oh ya? Untuk apa mencari aku? Haji Basah bertanya. Kisanak. Biang kerusuhan. Sepak terjangmu selalu membuat keonaran di mana-mana. Dan mengganggu ketentraman Mataram. Kami atas nama Sultan Agung harus menangkapmu. Kalian jangan bermimpi. Tak seorang pun di seluruh Mataram yang bisa mengalahkan aku. Juga Sultan Agung. Haji Basah sombong. Meskipun nama besarmu telah menggetarkan dunia persilatan, membuat para pendekar utama merasa gentar. Tapi ingat, kau manusia biasa, seperti kami yang punya banyak kelemahan. Memang, kita memang sama-sama manusia biasa. Tapi Tuhan telah menunjuk aku sebagai manusia yang paling sakti. Sedangkan kalian berdua tidak. Sombong. Mau coba? Aku beri kesempatan pada kalian 30 jurus. Tantangnya. Terlalu percaya diri orang ini. Apa taruhannya? Terserah. Baik. Kalau aku kalah, aku akan duduk menjadi taklukan kalian. Kalau aku yang menang, kalian harus menjadi sahabatku. Dia keluarkan gelang perak. Kalian harus memakai ini. Gelang perak. Sebagai tanda persahabatan. Tanda persahabatan atau tanda taklukan? Terserah apa katamu. Tapi yang jelas, setelah memakai gelang perak ini, kalian berdua akan menjadi sahabatku dalam suka dan duka. Milikku adalah milik kalian. Musuhku adalah musuh kalian juga. Ya, mulut serigala paling bisa kalau ngomong. Tanggap Kiai Basari. Ya, orang sombong. Siapa yang sudi menjadi sahabat musuh Sultan Agung? Kami rakyat Mataram. Siapapun tanpa kecuali berani mengusik Mataram, berhadapan dengan kami. Baik, kita sudah saling berhadapan. Ayo, tunggu apa lagi? Pertarungan pun lantas terjadi dalam waktu singkat. Kiai Basari ditendang dan terpental. Kiai Basari menghantam dengan pukulan jarak jauh. Kemudian Kiai Jabat juga. Bagaimana Kiai? Menyerah atau mau melanjutkan pertarungan? Saat Haji Basah menghentak dengan keras, kedua kiai itu terpental. Itu gelang biasa. Daripada kita dibunuh oleh Haji Basah Pamungkas, Kiai. Lebih baik mati daripada pakai gelang iblis itu. Mak Lampir, sudah aku duga. Kau pasti berada di sekitar sini dengan si Gerandong. Kami tidak mau bekerja sama dengan iblis. Siapa yang iblis, Kiai? Aku atau Mak Lampir? Kalian semuanya. Ya. Kembali Haji Basah menghantam. Kiai Basari terlontar beberapa depa dan terjengkang. Kiai, tidak apa-apa. Bangun. Coba Basari. Kita tidak bisa menghadapi mereka, Kiai. Ya, Haji Basah Pamungkas memang sakti. Kiai, lebih baik kita menyerah saja, Kiai. Andika ini pembesar macam apa? Jangan memberi contoh yang buruk pada rakyat Mataram. Kiai Jabat kesal. Katanya sudah dekat.
Kok tidak sampai-sampai? Kita lewat jalan memutar. Loh, kenapa? Mencari jalan aman, menghindari penjagaan. Sebab kalau ketemu pemeriksaan lagi, bisa berabe. Betul juga. Kalau prajurit-prajurit keraton menemukan peti dan melihat Raden Samba yang ada di dalamnya, keadaan bisa jadi kacau. Bukan hanya itu, rencana kita bisa berantakan. Rencana apa? Mengobati Raden Samba. Belum, Runa, berhenti. Panglima Kumbang teriak. Hatiku tidak enak. Aku merasa ada apa-apa di sekitar kita. Ada apa ya? Saya periksa, Paman. Boleh, hati-hati. Tapi kalau ada apa-apa, jangan bertindak sendiri. Cepat berteriak supaya aku tahu. Baik, Paman. Truna, ayo jalan terus. Jalan seperti biasa. Beres, Paman. Sangker mengintai. Pantas, Paman Panglima Kumbang merasa tidak enak. Rupanya Raden Samba sedang diincar si Nini Calo. Sangker berlari, tahu-tahu menabrak Aji Basa. Tuan Pamungkas, Nyonya Lampir, Grandong. Ada apa lari-lari? Tidak apa-apa, Nyonya Lampir. Saya sedang dikejar musuh. Mana musuhmu? Tidak kelihatan. Kalau kau dikejar-kejar musuh, pasti kelihatan batang hidungnya. Mungkin setelah melihat Tuan Pamungkas dan Nyonya Lampir, dia tidak berani muncul, he? Alasan tepat. Mereka ketakutan setelah melihat kita. Iya. Kamu tertangkap musuh? Benar, saya ditawan. Sekarang tidak. Saya berhasil lolos. Kenapa tidak kembali kepada kami? Saya tersesat, tidak tahu jalan. Tapi kau bertemu dengan murid-muridku, bukan? Aja, betul. 3 orang gadis cantik-cantik, he? Kata mereka, kau sedang mengikuti Panglima Kumbang yang membawa Raden Samba ke Mataram. Betul, mereka sudah masuk ke dalam kota. Kenapa tidak kau ikuti terus? Saya takut, Nyonya. Mereka bisa lapor pada pasukan Mataram, lalu saya ditangkap, he? Sudah, sekarang kamu ikut kami. Kemana, Tuan? Jangan banyak tanya, ikut saja. Sangker ikut. Jangan bodoh, Nyai. Apa susahnya memakai gelang perak? Tidak. Aku tidak sudi menjadi budakmu. Kita akhiri saja permusuhan kita selama ini, Jabat. Sekarang kita bersekutu. Mak Lampir merayu. Aku seorang kiai, Lampir. Seorang kiai yang cinta damai. Dan itu pasti. Kedua belah tanganku ini selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang mau mengikat tali persaudaraan denganku. Tapi, ada tapinya. Apa tapinya? Mak Lampir tak sabar. Orang yang berhati lurus tidak bagi kalian yang berhati jahat. Aku ingin menjadi orang paling utama. Apakah itu tidak benar? Begitu. Apa Kisanak ini ingin menjadi raja? Dengan merebut kekuasaan Sultan Agung sebagai raja yang sah, yang jelas-jelas bukan hakmu. Apakah itu benar, Kisanak? Apakah itu benar? Kiai Jabat bertanya kesal. Jangan dengarkan omongan dia. Omongan yang kosong melompong. Hatimu buta, Mak Lampir. Buta. Rupanya Tuhan benar-benar telah membuat hatimu menjadi buta. Iya. Mak Lampir. Sejak dulu dia memang keras kepala. Jangan kasar. Ayo mundur. Saat Mak Lampir akan memukul, Aji Basah mencegah. Kiai Jabat, Kiai Basari, kalian orang-orang pandai. Aku membutuhkan orang seperti kalian. Aku beri waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari pendirian kalian belum berubah. Terpaksa, kalian harus kulenyapkan. Aku tahu sekarang. Diam-diam Mak Lampir menyembunyikan Raden Samba untuk dirinya sendiri. Dia harus bicara terus terang padaku. Kurang ajar. Sangker tetap ingin merebut Raden Samba. Tiba-tiba selembar kain jingga melilitnya, yang kemudian membawanya terbang.
dan menghempaskannya ke tanah. Dari mana keluyuran tanpa izin, ha? Jalan-jalan melihat keramaian kota, Tuan. Kalau ada apa-apa, kau bisa mencelakakan kami semua. Gara-gara kecerobohanmu. Apa yang kau sembunyikan di belakangmu, Nyonya Lampir? Ngomong apa kamu? Ada di mana Raden Samba? Kenapa tanya aku? Aku tidak tahu. Kau sembunyikan Raden Samba untuk kepentinganmu sendiri. Ngomong apa orang ini? Jangan pura-pura kau Lampir. Di hadapan Tuan Ratu Adil, kau harus bicara terus. Mak Lampir yang kesal lantas menyerang Sangker dan terjadi perkelahian. Welu mengintai. Ada yang tidak beres di balik ini. Aji Basah Pamungkas ada di Mataram. Bahaya. Apakah Kanjeng Gusti Sultan Agung atau jago-jago Mataram tidak tahu kalau manusia paling berbahaya itu sudah masuk ke dalam kandang singa? Welu membatin. Sementara perkelahian masih berlangsung seru. Kini mereka telah merambah ke ilmu tingkat tinggi. Sambil menangkis, dia tertawa. Kurang ajar. Melihat bahayanya bagi nyawa mereka, Aji Basah lantas melerai. Kalau kalian bentrok lagi, akan kulenyapkan kalian semuanya. Welu mengikuti. Dia mengintai. Apa tidak salah? Mereka tinggal di sebuah rumah mewah di dalam lingkungan keraton. Tampak Pangeran Purbaya meronda bersama sejumlah prajurit. Di sini aman, Pangeran. Setiap orang jahat yang masuk ke sini selalu tertangkap berkat penjagaan para pemuda yang rapi dan ketat. Kelihatannya memang begitu. Tapi aku khawatir mimpiku akan menjadi kenyataan. Mimpi tentang kampung dadapan ini terbakar sebagian. Ya, mimpi itu jelas sekali. Seperti di alam nyata. Betul, Pangeran. Mimpi terkadang bukan sekedar bunga tidur, tapi kadang-kadang juga seperti petunjuk. Petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba terdengar raungan. Hah? Di sana! Oh, setan! Setan? Setan apa?
Kemana larinya? Lari ke sana. Kirubat, tunggu di sini. Baik, Pangeran. Pangeran Purbaya lantas lari ke arah yang ditunjukkan. Melesat cepat, mengawasi, lalu menghantam makhluk itu. Siapa kamu? Setan atau manusia? Pertarungan sengit terjadi. Grandong, lawan terus. Kau harus mati, Pangeran Purbaya. Kau menolakku. Oh, aku tahu kau sekarang. Pasti kau mak lampir. Dan kau pasti Grandong. Bagus. Kalian datang sendiri ke Sarang Macan. Selamat datang di Mataram. Song-song kau mak lampir dan kau Grandong yang datang mengantarkan nyawa kalian. Kau yang harus mati, Singa Mataram. Hah, Grandong, lawan dia. Perintahnya. Pertarungan kembali berlangsung dengan serunya. Pangeran Purbaya melepas pukulan mautnya. Amat riwayatku mak lampir. Jumantoro, Santalima. Jangan lari kau. Mak Lampir dan Grandong lari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya mendengar suara mak lampir di sini. Kemana sekarang? Ya, setelah mendengar suara Andika berdua, dia langsung melarikan diri. Syukurlah masih hidup. Iya, tentu korban mak lampir. Bukan, Grandong. Grandong? Iya. Pangeran Purbaya menyalurkan tenaga murninya. Yuk, Jak, Hiruban, Dulat Maka itu sudah pergi. Tapi jangan lengah. Teruskan penjagaan dengan ketat. Sendiko, Pangeran. Ya. Hati-hati. Aneh. Biasanya si Grandong mencari mangsa di tempat yang aman. Tapi sekarang di dalam kota. Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Santa curiga. Kalau ada Grandong, biasanya ada mak lampir. Iya. Dan kalau ada mak lampir, pasti ada Aji Basa Pamungkas. Itulah yang saya maksudkan. Ada sesuatu yang tidak beres. Si Grandong masuk ke dalam kota karena mengikuti majikannya, Aji Basa Pamungkas. Aji Basa Pamungkas? Iya. Gila. Kalau benar dia ada di sini. Betul-betul nekat. Dia langsung masuk ke jantung kandang macan. Menganggap remeh Mataram. Pangeran tak habis pikir. Memang seorang tokoh hebat yang terlalu percaya diri. Tapi kita tidak tahu. Apakah sudah lama dia berada di sini? Atau baru saja? Melihat Grandong mencari mangsa di Kartosuro, ibu kota Mataram. Berarti memang dia sudah sangat kelaparan. Jadi kesimpulannya, mereka sudah lama di sini. Atau paling tidak beberapa hari. Kalau sudah lama, berarti mereka punya tempat tinggal. Apakah itu rumah penginapan atau rumah biasa? Apakah itu tempat sewaan atau merampas dari orang lain? Dugaan yang benar. Kalau begitu, saya akan memerintahkan pasukan Telik Sandi untuk memeriksa seluruh penginapan yang ada di Kartosuro ini. Iya, benar. Kurang ajar. Hebat benar dia. Ada apa, Lampir? Tanya Aji Basa. Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya bukan tandinganmu. Benar.
Ajian Sepi Kingkin si Grandong yang paling hebat pun bisa dipunahkan oleh dia. Waktu kau bentrok dengan Pangeran Purbaya, ada yang lihat? Tidak, sebab sebelum mereka sampai, aku dan si Grandong sudah pergi. Siapa? Kiai Ageng Jumantoro dan Santa Lima. Kau gegabah, Lampir. Mereka menjadi tahu kalau aku berada di sini. Tidak mungkin. Sebab sebelum mereka sampai di tempat pertempuran, aku dan si Grandong sudah menyingkir. Tapi Pangeran Purbaya akan mengatakannya kepada Kiai Ageng Jumantoro dan Santa Lima. Bahwa yang bentrok dengan dia adalah kamu. Pendapat Haji Basah. Tapi mereka tidak akan berani macam-macam. Sebab aku punya sandera. 2 orang yang mereka hormati. Kiai Jabat dan Kiai Basari. Iya, mereka akan berpikir 100 kali untuk menyerang kita. Kiai Jabat dan Kiai Basari akan menjadi pelindung yang paling ampuh bagi kita. Ya. Mereka merasa senang. Mereka sedang bergembira, Kiai. Rumah ini mungkin dipagari oleh Aji Basah Pamungkas. Iya, benar. Berkali-kali saya mencoba menghubungi teman-teman kita yang ada di luar dengan kekuatan batin. Tapi gagal terus. Kiai Jabat menyadari. Jika kita begini terus, selamanya kita tidak akan bisa berhubungan dengan luar. Dalam keadaan seperti ini, kita hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah. Saya yakin, suatu saat nanti, kita akan dapat jalan keluar yang terbaik. Ini para pejabat tinggi keraton yang saya janjikan. Mereka akan siap membantu Andika. Asalkan sesudah Mataram jatuh, Andika menjadikan kami raja bawahan. Mantri Danutirto melapor. Oh, tentu. Pasti. Sebagai janjiku kepada Andika semua. Setelah Mataram berhasil aku taklukkan, Andika semua akan aku jadikan raja-raja penguasa bagian Mataram. Saya minta wilayah Pati. Saya minta wilayah Kudus. Saya minta wilayah Rembang. Saya minta wilayah Demak. Dengan senang hati. Dengan hati yang ikhlas, saya akan memberikan wilayah-wilayah itu kepada Andika sekalian. Haji Basah berjanji. Kalian harus memakai gelang perak ini. Ini adalah tanda persatuan kita. Silakan dipakai. Sebagai tanda persaudaraan di antara kita. Kita akan bisa saling bantu, bahu-membahu. Berbagi rasa dalam suka dan duka. Gelang ini dipakai di tangan atau di kaki? Di kaki. Silakan. Silakan dipakai. Haji Basah berkata dengan manisnya persaudaraan. Dan mereka memakai gelang perak. Terima kasih atas kesediaan Andika telah memakai gelang perak itu. Sebagai tugas yang pertama adalah memata-matai gerak-gerik Sultan Agung. Lalu dekatilah pejabat penting yang mendapat kepercayaan penuh dari Sultan Agung. Yang tindakannya akan membahayakan kita. Bujuklah mereka. Ajaklah mereka bergabung. Kalau tidak mau, sebab bisa membocorkan rahasia gerakan kita ini kepada Sultan Agung. Hilangkan jejak. Buatlah seperti kecelakaan. Tampak 2 sosok mengendap-endap ketika berpapasan dengan patroli prajurit. Betul apa yang kamu katakan ini? Betul, Pak. Saya lihat sendiri. Beberapa orang yang gerak-geriknya mencurigakan. Pindah dan menetap di rumah Kanjeng Mantri Dalem Danutirto. Lalu kamu melakukan penyelidikan sendiri? Iya, saya menyamar menjadi tukang rumput. Ternyata mereka kelompok Aji Basah Pamungkas. Bahaya. Orang itu sedang dicari-cari Pangeran Purbaya. Siapa itu? Hei! Siapa kalian?
Orang yang mengendap-endap itu langsung menyerang kedua prajurit yang tahu tentang pergerakan di rumah Mantri Danutirta hingga tewas. Saya tidak boleh lunak menghadapi orang yang balelo kepada Gusti Sultan. Karena kita sudah sumpah setia kepada Raja. Kita harus buktikan. Jadi, keinginan Andika? Tumpas sampai ke akar-akarnya. Komplotannya akan balelo kepada Raja. Berarti harus mati? Iya, harus mati. Mati? Ya. Siapapun yang berani menentang Gusti Sultan Agung harus dibasmi. Mantri Danutirta menerima laporan. Setuju. Cocok. Harus mati. Mereka berhasil lakukan siasat lempar batu sembunyi tangan. Keraton akan gempar. Mereka akan saling curiga mencurigai. Ya, tugas kalian berhasil dengan baik. Sesuai dengan rencana. Tugas kalian selanjutnya adalah memfitnah dan menghasut. Mereka harus diadu domba. Buatlah para pembesar keraton saling bermusuhan satu sama lain. Pangeran Purbaya sedang mengamati keris yang memakan korban. Keris ini. Betul. Andika pernah melihat keris ini. Betul, Pangeran. Tapi punya siapa ya? Mantri Danutirta datang langsung bersaksi. Keris itu milik Demung Saptaningrat. Iya, betul. Iya. Betul. Saya ingat sekarang. Keris itu kepunyaan Mantri Demung Saptaningrat. Karena ada dua saksi, Temenggung Alap-Alap akan memanggil terdakwa. Saya panggil dia. Iya. Aneh. Mantri dalam Waluya Jati dan Demung Saptaningrat bersahabat. Persahabatan mereka sangat kental, sehingga mereka sudah seperti saudara. Benar. Bahkan saya dengar mereka akan mengikat tali persaudaraan dengan saling menjodohkan anak mereka. Tapi kenapa sampai tega membunuh? Iya. Nafsu setan memang tidak mengenal sahabat maupun calon besan. Betul. Danutirta mengatakan pendapatnya. Ya, harus diadili. Betul. Mantri Demung datang. Silakan duduk, Paman Mantri Demung. Terima kasih. Saya sangat terkejut ketika Temenggung Alap-Alap meminta kepada saya untuk datang ke sini karena ada sidang mendadak. Benar, Paman. Sebab ada pembunuhan. Seorang pembesar terbunuh dibunuh oleh pembunuh yang menggunakan keris Paman. Keris saya? Mantri Demung terkejut. Betulkah ini keris milik Paman? Dari mana Pangeran mendapatkan keris ini? Betulkah ini keris milik Paman? Iya, betul. Ini keris saya yang hilang. Ia mengakui. Kapan? 2 hari yang lalu. Darah ini darah manusia. Siapa yang terbunuh? Mantri dalam Waluya Jati. Hah? Mantri dalam Waluya Jati? Kembali dia terkejut. Gusti Pangeran. Dengan sangat terpaksa, Paman kami tahan. Nanti dulu, Pangeran. Tadi malam saya tidak kemana-mana. Saya lek-lekan semalam suntuk bersama keluarga dalam acara tirakatan. Dalam sidang agung yang resmi, Paman bisa menjelaskannya. Apakah Paman bersalah atau tidak?
Demung Saptaningrat benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin dia bisa dituduh membunuh sahabatnya sendiri. Ini bukan balasan yang setimpal untuk seorang pembunuh. Apa maksud Andika berkata seperti itu? Ganjaran yang setimpal untuk seorang pembunuh seperti Andika. Hukuman gantung. Danu Tirto meledeknya. Bukan pembunuh. Keris itu milik Andika, bukan? Apa itu bukan bukti bahwa Andika adalah seorang pembunuh? Ini hari tidak beres. Ini fitnah. Aku difitnah. Ayo. Bagus, bagus. Lakukan rencana berikutnya. Kobarkan api permusuhan di kalangan mereka. Pasti. Sebentar lagi keraton Mataram akan terbakar oleh perang antar pembesar. Mak Lampir girang tahu siasat mereka berhasil. Kalian untuk melenyapkan petinggi-petinggi keraton Mataram yang melawan kita. Kita hancurkan keraton Mataram dari dalam. Sebelum kita melancarkan pukulan yang terakhir dari luar. Tarik para tumenggung, para menteri, para penewu, para penatus ke pihak kita. Perkuat kelompok kita dengan orang-orang keraton. Kita pasti menang. Aji Basa begitu yakin. Pakai saja cara apa saja. Karena kita adalah kelompok yang menghalalkan segala cara. Anak muda antar makanan. Jauh oleh kamu. Kenapa? Kami sedang puasa. Puasa melulu. Sudah 3 hari perut Kiai tidak kemasukan makanan sama sekali. Tidak apa. Kami sudah biasa. Siapa namamu? Dakir. Dakir. Kamu mau uang, Kir? Tentu saja, Kiai. Kalau 100 benggol cukup. Dakir menandaskan. 100 benggol, Kiai. Banyak banget. Begini, kamu pergi ke Pangeran Purbaya. Katakan padanya, Kiai Boyo Jabat minta uang 100 benggol. Tapi ini rahasia, Kir. Dia pasti akan memberimu uang 100 benggol. Lalu, kamu ambil saja semua. Dakir tertarik. Tapi begini, Kiai. Uang 100 benggol itu saya ambil, tapi saya tidak akan melepaskan Kiai. Sebab saya bisa dibunuh oleh Aji Basa Pamungkas. Aku kan tidak minta dilepaskan. Dakir, cincin kamu itu bagus sekali. Dia lalu pamer cincin. Pemberian Aji Basa Pamungkas. Katanya kalau memakai cincin ini, saya bisa jadi orang yang sakti. Oh iya, Kir. Yang ada di rumah ini berapa orang? 4 orang. Aji Basa Pamungkas, Mak Lampir, Indrajit, dan Nirala Sangker. Kir, apa ada orang lain yang suka datang ke sini? Banyak. Para petinggi dari keraton. Teman-temannya Kanjeng Petinggi Danu Tirto yang punya rumah ini. Dakir berhenti saat dia akan keluar, ditangkap oleh Mak Lampir. Makanan untuk tawanan kenapa kau makan? Mereka tidak mau. Sedang puasa. Saya disuruh makan. Bagaimana kalau ada racunnya? Kau yang mati. Berarti kau yang membunuhnya, Mak Lampir. Dia marah dan menyodok muka Kiai Basari. Aku tidak menyuruhmu bicara. Apa yang tadi kau bicarakan pada mereka? Mereka memuji cincin ini. Katanya bagus sekali cincin ini. Lalu saya suruh kedua kiai itu untuk memakainya supaya bertambah kesaktiannya. Nasari, Jabat, hari ini adalah hari terakhir buat kalian. Karena kalian akan dihukum mati. Dan aku sendiri yang akan menghukum mati kalian. Ancam Mak Lampir. Umur orang itu bukan kamu yang menentukan, Lampir. Bukan. Tapi Tuhan, Allah.
Tenang, jawab Kiai Jabat. Waktunya aku mati, maka aku akan mati. Tapi kalau belum waktunya aku mati, 1000 kali pun kamu akan membunuh aku tidak akan mati, Lampir. Tidak akan mati. Aku akan hidup terus. Diam! Aku tidak butuh khotbahmu. Hah? Sembah dalam, Pangeran. Dakir menghadap. Hamba diutus Kiai Boyo Jabat dan Kiai Basari untuk minta uang 100 benggol. Hanta langsung menyambar. Cincin perak. Orang ini pengikut Aji Basah Pamungkas. Kiai Boyo Jabat. Itu berarti isyarat dari Kiai Jabat yang menyampaikan pesan bahwa dirinya dalam bahaya. Di mana sekarang Kiai Jabat? Di mana Kiai Jabat? Tanya Santa. Cepat, Malampir. Cepat. Masuk Benggalaku, masuk saktiku. Tunjukkan di mana Dakir berada sekarang. Siapa namamu? Dakir. Katakan, di mana Kiai Jabat berada? Hah? Kurang ajar. Aji Basah lalu mengeterapkan ajian. Dakir mata ingsun. Datio lebur pangestuti kesana Dewa Betara. Kiai Basari bersama Kiai Jabat. Iya. Di Taman Aji Basah Pamungkas. Di mana? Kalau di hutan mana? Kalau di penginapan mana? Kalau di rumah siapa? Hah? Jangan katakan, Dakir. Lawan. Aku kirim kekuatan. Lawan. Tiba-tiba Dakir melawan. Kiai dan para petinggi Mataram melihat pertarungan Santa Lima dan Dakir yang dikendalikan oleh Aji Basah Pamungkas. Melalui cincin sakti, Aji Basah mengirimkan ilmu saktinya, sehingga sesungguhnya Santa Lima memang sedang bertarung melawan Aji Basah Pamungkas. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.